Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jadi lagi parah sekali. Waktu beliau lagi sakit terkena panah, beliau sempat berdoa, ya, dan berkata begini, Ya Allah, bila seandainya setelah hari ini akan ada pertemuan lagi Rasulmu dengan Quraisy, maka hidupkanlah aku. Maksudnya setelah perang ini langsung, setelah Ahzab, Rasulullah masih suruh kami menyerang, ya, maka hidupkan aku ya Allah. Jangan sampai aku mati. Tentu nanti ada penyerangan ke Mekah kan. Tapi di sini teman-teman sekalian adalah kalau setelah ini ada peperangan lagi Nabi suruh serang, jangan matikan saya Allah, hidupkan. Dan bila tidak lagi peperangan dengan Quraisy, maka wafatkan aku ya Allah. Dan jangan wafatkan aku kecuali setelah aku menyaksikan kehancuran suku Quraidah. Dan akhirnya Allah pun mengijabah doa ya Sa'ad bin Mu'adz. Kita lihat teman-teman sekalian bagaimana prosesi agung ya hukuman yang berat kepada suku Quraidah ini. Sa'ad bin Mu'adz lagi sakit parah, sampai-sampai tidak bisa berjalan dan ditopang oleh orang-orang sukunya. Akhirnya sukunya pun menyiapkan kuda, kemudian ditopang di atas dan dipegang dengan beberapa orang, kuda tersebut didampingi kakinya, kemudian dipegangi seterusnya sampai akhirnya dia bisa menuju ke benteng suku Quraidah. Karena kan tadi dia sakit parah, nggak bisa bergerak. Makanya waktu Nabi SAW ke suku Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz tidak ikut di situ. Dalam perjalanan, lagi jalan, suku-sukunya dia dari Ausri datang mengelilingi, mengatakan berbuat baiklah dengan suku-suku kami. Gitu. Maksudnya suku Quraidah maafin aja, gitu kan? Dan ini kita lihat teman-teman bagaimana kebaikan hatinya orang-orang Madinah ya. Makanya luar biasa kata Nabi SAW, mencintai Ansar adalah bagian daripada keimanan dan membenci Ansar adalah bagian dari kemunafikan. Penduduk asli Madinah. Mereka sudah tahu Quraidah pengkhianat, mereka masih minta Rasulullah untuk maafkan. Saat waktu itu menjawab kaumnya mengatakan dengan kalimat penuh keimanan dan kemuliaan, sudah saatnya saat ya tidak bertoleransi lagi di jalan Allah. Sudah saatnya saat tidak lagi toleransi di jalan Allah, terus dia ulangi sampai tiba di suku Quraidah. Dan sukunya sudah tahu ini. Sebagian kaum yang cerdas memahami maksud Sa'ad dan berkata kepada sebagian yang lain, pasrahlah dan sudah saatnya Quraidah harus binasa. Ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu tiba di benteng Quraidah, sementara seluruh laki-laki Quraidah terbelenggu. Jadi 700 orang tadi dibelenggu semua, diikat, kemudian juga leher mereka dibelenggu, diikat satu sama yang lain. Jadi mereka tidak bisa lari. Maka Nabi SAW pada saat melihat Sa'ad lagi datang, didampingi oleh kaumnya, beliau berkata, berdirilah untuk pimpinan kalian. Ini satu kemuliaan yang Nabi SAW muliakan Sa'ad. Ya. Artinya memuliakan pemimpin kaum ini. Maka semua berdiri. Suku Quraidah pada saat melihat kejadian tersebut terkesimak dan penuh kekhawatiran. Kenapa kok terkesimak? Dia melihat kok begitu luar biasa saat dimuliakan oleh Nabi SAW. Mereka tidak sangka dan mereka penuh khawatir jangan sampai saat punya keputusan untuk membunuh mereka. Nabi SAW bersabda, kami telah menyerahkan hukum suku Quraidah kepadamu wahai Sa'ad. Adililah, terserah kamu. Maafin, bunuh, apa saja, terserah. Sa'ad lalu berkata, apakah semua Aus sukuku akan menerima keputusanku? Sengaja beliau tanya dengan suara keras. Orang-orang Aus mengatakan, iya, kami ridho dengan hukumanmu atau hukummu hai Sa'ad. Sa'ad lalu balik menghadap ke suku Khazraj, orang penduduk Madinah yang lain tadi. Ya, dari nanti jadi Ansar, dua-duanya Ansar ini. Apakah Khazraj setuju dengan keputusanku? Khazraj menjawab, iya, kami ridho dengan keputusanmu hai Sa'ad. Sa'ad lalu menghadap ke umumnya kaum muslimin di belakang dan sekitar mereka. Wahai muslimin, apakah kalian semua ridho dengan keputusanku? Kalau aku bilang A, B, B, setuju semua, nggak ada yang bangkang? Mereka mengatakan, iya, kami ridho dengan keputusanmu wahai Sa'ad. Lalu Sa'ad menghadap ke arah Nabi SAW sambil menundukkan kepala beliau dan mengatakan, apakah yang ada di sini ridho dengan keputusanku? Jadi saking santunnya dengan Nabi SAW sampai beliau mengatakan, apakah yang ada di sini ya ridho dengan keputusanku. Dia tidak bisa mengatakan apakah anda wahai Rasulullah ridho dengan keputusanku, karena menyebutkan kata Rasulullah tinggi sekali. Maka beliau mengatakan kalimat yang lebih sederhana, gitu kan. Jadi tidak mungkin beliau seakan-akan meminta utusan Allah atau membawa namanya Allah lalu meminta ridho dengan keputusan, enggak mungkin. Maka dia mengatakan, apakah yang ada di sini juga ridho dengan keputusanku? Maka Nabi SAW mengatakan, iya wahai Sa'ad, aku sudah ridho. Maka saat tiba-tiba teman-teman sekalian,
mengangkat kepalanya sambil dengan suara keras mengatakan, aku putuskan seluruh wanita dan anak-anak suku Quraidah menjadi harta rampasan perang dan semua laki-lakinya dibunuh. Gak ada yang boleh lolos. Pengkhianat, bunuh semua. Gak bisa dibiarkan. Saat itu kaum Yahudi, karena mereka agak jauh, yang dia lagi dibelenggu, tidak mendengar keputusan Sa'ad, gitu kan? Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi karena posisi mereka diikat dan agak jauh dari muslimin. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat, ya, pada saat itu Nabi SAW berteriak mengatakan begini, Allahu Akbar, sungguh hai Sa'ad, engkau telah menentukan keputusan yang telah ditentukan oleh Allah dari langit ketujuh, dari atas langit ketujuh. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat galian-galian yang dalam yang cukup besar, lalu dibawa 10 orang dari suku Quraidah menuju ke lubang tersebut dan dibunuh. Ini pengkhianat, semuanya harus dihukum. Sementara yang lain tidak tahu, jadi 10 orang dibawa, digiring, tidak diketahui, seakan-akan tidak mau kemana. Digiring, dibunuh, dilempar ke lubang tersebut. Dibawa lagi 10 begitu, jumlah mereka 700. Setelah 10 mati, dibawa lagi 10 dan demikian seterusnya sehingga seluruh laki-laki mereka akhirnya terbunuh. Beberapa orang Yahudi sempat berkata sama yang lain, waktu lagi tunggu antrian dibunuh itu, beberapa orang-orang Yahudi sempat berkata sama yang lain, kemana kira-kira orang-orang itu dibawa tadi? 10 orang pergi, gitu kan? Ada yang lain, yang berakal di antara mereka berkata, sungguh bodoh kalian. Tidakkah kalian lihat 10 orang pergi dan tidak kembali lagi? Pastilah dibunuh gitu. Ya. Ada kisah unik teman-teman sekalian pada saat proses itu terjadi. Jadi pada saat orang-orang Quraidah sudah keputusan begitu, perempuan sama anak-anaknya semua dibagikan kepada muslimin, kemudian laki-lakinya 10 orang dibunuh, nanti diambil lagi 10. Ada beberapa kejadian unik. Ada satu dari 700 orang itu bernama Zubair bin Ghabah, orang Yahudi ini. Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini salah satu ulama Yahudi sebenarnya. Pada saat ia dibawa menuju ke lubang pembantaian, lagi mau dibunuh, ia dilihat oleh seorang dari Aus yang berkata padanya, ya. Maaf, ada seorang dari Aus melihat dia, orang ini, namanya Zubair bin Ghabah. Lalu orang ini dekat Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dahulu sebelum Islam telah ditolong dan dibebaskan oleh Zubair bin Ghabah ini. Sebelum masuk Islam dulu, pernah perang antara kami, antara Aus sama Khazraj. Saya dulu pernah mau dibunuh sama Khazraj sebelum Islam. Maka bolehkah sekarang saya tolong orang ini dan saya bebaskan? Kata Nabi SAW, silakan, dia milikmu, selamatkan saja. Orang tersebut lalu berkata, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Jadi sahabat ini datang lalu mengatakan, sungguh aku telah bertemu Nabi SAW. Ya, maaf, saya keliru dalam riwayat. Jadi begini, Aus ini mengatakan, ya Rasulullah, orang ini pernah selamatkan saya sebelum masuk Islam. Maka bolehkah saya selamatkan dia? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu dibawalah orang ini ke arah Nabi SAW. Setelah dibawa, lalu orang itu mengatakan, ya, si sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah bebaskan dia. Kata Nabi SAW, silahkan, dia milikmu. Diulangi lagi di hadapannya orang Yahudi ini. Lalu Yahudi ini bilang, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Bisa diselamatkan enggak? Istri, anakku, hartaku? Kata Nabi SAW, semua milikmu, ambil saja, enggak masalah. Pada saat Zubair mengetahui hal tersebut, Zubair si Yahudi ini, maka ia pun senang. Tapi anehnya dia sempat bertanya begini, bagaimana dengan Ka'ab bin As'ad dan Huyai bin Akhtab? Dua orang Yahudi, pimpinan Yahudi. Ka'ab bin As'ad pimpinannya Quraidah, Huyai bin Akhtab pimpinannya Nadhir. Kata si Aus, pasti akan dibunuh. Maka Zubair berkata, Zubair si Yahudi yang mau ditolong, Zubair bin Ghabah, aku tidak ridho kalau aku hidup sementara kedua sahabatku terbunuh. Kata Aus, si Aus ini, sahabat ini, sadarlah, ini hari keselamatanmu. Tetap saja Zubair tidak terima dan berkata, aku lebih memilih mati dan menuju surga bersama mereka. Maka akhirnya ia pun dibunuh. Jadi Yahudi yakin kalau mati masuk surga, padahal jelas-jelas masuk neraka. Huyai bin Akhtab yang merupakan kepala suku Nadhir mati terbunuh juga karena memang dia sempat, ya, tinggal di benteng Quraidah. Pada saat ini yang tadi yang menjadi otaknya membentuk pasukan Ahzab itu. Maka terbunuhlah Zubair, si Yahudi, Zubair bin Ghabah ini. Kisah yang lain juga kisah seseorang yang bernama Rufa'ah Al-Qaradi.
Rufa'a al-Qaradi. Pada saat ia sedang digiring untuk dibunuh, ia sempat melihat seorang sahabiat Nabi, seorang wanita lewat. Maka ia pun memohon-mohon padanya, seraya berkata, "Selamat." Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.